Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini bener-bener. Halo semuanya, perkenalkan saya Syafina Nurrohmah, NIM akhir 103 kelas 4D, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman, disimak, didengarkan, dan diperhatikan ya. Langsung saja. Baik, yang pertama ada deskripsi benda. Teman-teman, ada yang tahu gak sih deskripsi benda itu mencakup apa aja? Ya, deskripsi benda ini mencakup yang pertama ada karakteristik, yang kedua ada perbedaan, dan yang ketiga ada contoh. Nah, karakteristik dari kata benda ini adalah suatu atau jenis kata yang menerangkan suatu benda atau segala hal yang dapat dibedakan seperti konkret dan abstrak atau bernyawa dan tak bernyawa, serta yang terakhir nyata dan tak nyata. Nah, perbedaan antara konkret dan abstrak adalah konkret adalah suatu yang dapat kita rasakan, kita lihat oleh panca indera kita. Ingat, suatu yang dapat kita rasakan dan dapat kita lihat oleh panca indera kita. Nah, jika abstrak adalah lawan kata dari konkret, yang mana pada abstrak ini kita tidak bisa melihat atau kita rasakan oleh panca indera kita. Contoh dari konkret dan contoh dari abstrak. Contoh dari konkret yaitu contoh kalimat dari konkret adalah Henry mempunyai baju yang baru. Pada kalimat tersebut, contoh kalimat atau kata yang konkretnya adalah baju, karena baju dapat kita lihat. Nah, yang kedua adalah contoh kalimat dari abstrak. Hani sangat cantik hari ini. Pada kalimat abstrak tersebut, yang merupakan kalimat abstrak adalah cantik, karena cantik tidak dapat kita benar-benar rasakan oleh panca indera kita. Berikut pengertian atau penjelasan dari deskripsi benda. Baik, yang selanjutnya ada identifikasi diri, di mana pada materi ini itu diperuntukkan untuk anak kelas 1. Pada anak kelas 1 ini, mereka pada awal masuk itu diperkenankan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nah, materi ini diperuntukkan untuk anak kelas 1 ya, karena biar anak-anak itu dapat berinteraksi bagaimana cara memperkenalkan dirinya masing-masing atau mengenalkan diri mereka masing-masing. Yang pertama itu tentunya pasti mereka akan menyebutkan nama. Terus yang kedua selanjutnya ada umur, selanjutnya tempat tanggal lahir, selanjutnya ada nama keluarga, nama-nama anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, nenek. Nah, terus selanjutnya ada alamat tinggal, dan yang terakhir mungkin beberapa anak ada menjelaskan tentang hobi mereka masing-masing. Namaku Edo. Umurku 7 tahun. Rumahku di Jalan Pahlawan nomor 8. Nama ayahku Yudi. Nama ibuku Dita. Nama kakakku Doni. Aku suka bersepeda. Salam kenal. Nah, selain itu,
identifikasi ini atau materi ini juga memperkenalkan bagaimana cara memberi gelar untuk teman-teman atau kerabat-kerabat mereka yang sudah melanjutkan jenjang sarjana. Ya, berikut tanggapan atau rangkuman yang saya dapat dari identifikasi diri. Baik, selanjutnya ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan itu mencakup apa aja sih teman-teman? Ya, kalimat sapaan itu mencakup yang pertama ada pengertian, selanjutnya ada fungsi, selanjutnya ada jenis, dan yang terakhir ada faktor dari kalimat sapaan. Nah, pengertian dari kalimat sapaan itu apa sih teman-teman? Kalimat sapaan merupakan kalimat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi dari kalimat sapaan itu yaitu untuk mempererat tali silaturahmi. Jika kita bertemu dengan keluarga, kerabat, guru, ataupun teman, itu sebaiknya kita untuk menegur atau menyapanya, karena agar kita saling mengenali lebih antar satu sama lain. Nah, jenis-jenis kalimat sapaan yaitu ada sapaan gelar, sapaan profesi, dan sapaan pejabat. Nah, faktor-faktor dalam kalimat sapaan itu apa aja sih yang mempengaruhi atau membuat faktor tersebut ada? Pertama, faktor usia, hubungan kekerabatan, hubungan antar kerabat, status sosial, dan situasi. Ya, jika kita bertemu dengan guru, sebaiknya kita menyapanya atau salim, itu untuk menghormati guru. Jika kita bertemu dengan teman, sebaiknya kita tidak pura-pura tidak lihat, karena itu tidak baik untuk kita. Mungkin cukup atau beberapa rangkuman materi pada kalimat sapaan yang saya dapat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada dialog, prolog, serta epilog. Nah, teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu dialog, apa itu prolog, atau itu epilog? Ya, dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ingat, dua orang atau lebih itu merupakan percakapan atau berdialog. Nah, jika epilog merupakan ending atau cerita akhir yang ditulis oleh penulis atau pengarang sebuah cerita atau naskah. Nah, epilog ini merupakan pembukaan atau kalimat yang biasa ditaruh pada awal sebuah cerita ataupun naskah. Ya, biasa itu ditulis-tulis dalam sebuah karya cerita seperti novel ataupun dongeng, cerita rakyat. Itu merupakan ada di dalam semua itu terdapat epilog, dialog maupun prolog. Ya, pada novel juga beberapa novel bahkan hampir semuanya itu merupakan terdapat dialog, terdapat epilog, serta terdapat prolog. Mungkin cukup yang saya dapat sampaikan, yang saya dapat dari materi dialog, prolog, dan epilog. Baik, selanjutnya jenis-jenis petunjuk membaca. Sebelum itu teman-teman ada yang tahu apa itu membaca? Ya, membaca adalah mengungkap sebuah imajinasi dari seorang pembaca atau seorang yang dapat mudah memahami dari isi bacaan tersebut. Nah, di dalam membaca itu, pengertian dari membaca juga terdapat fungsi dari membaca itu. Apa fungsinya? Ya, membaca itu dapat menambahkan informasi, wawasan dalam diri kita. Bahkan UNESCO telah menetapkan seseorang sehari itu membaca 4-6 jam dalam sehari. Tapi banyak beberapa orang juga sekitar ya hampir 80%-90%-an itu mayoritas kita jarang membaca atau malas untuk membaca. Padahal sudah jelas ya teman-teman ya bahwa membaca itu
pastinya akan terus menambah wawasan kita dalam entah apapun itu, entah dalam pengetahuan, knowledge, ataupun pengetahuan ataupun informasi-informasi yang terdapat dari manapun, entah itu luar negeri, dalam negeri sekalipun. Dan selanjutnya syarat untuk menjadi pembaca yang baik, yang itu yang pertama adalah konsentrasi, dan yang selanjutnya ada minat dan bakat dalam membaca, dan yang selanjutnya ada keterbatasan pikiran, dan yang terakhir ada memiliki kosakata yang banyak. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan atau rangkum dari materi jenis-jenis petunjuk membaca. Ya, yang selanjutnya yaitu ada tata cara membaca puisi dan teks. Sebelum itu, teman-teman ada yang tahu apa itu puisi? Ya, puisi adalah suatu karya sastra yang memiliki bahasa yang khusus. Dan sedangkan teks merupakan sekumpulan atau beberapa naskah yang terdapat dalam mencangkup informasi atau segala sesuatu yang dapat kita baca. Nah, tata cara untuk membaca puisi yang baik itu bagaimana sih, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, tata cara membaca puisi yang baik dan benar itu tentunya harus sesuai dengan intonasi atau irama. Entah itu lagi tinggi, entah itu rendah, itu harus sesuai dengan intonasi yang telah ada, atau intonasinya harus benar, panjang, atau ibaratnya kalau dalam bahasa Al-Quran itu harokatnya ya teman-teman ya. Nah, tetapi jika membaca teks itu tidak terlalu memperhatikan nada, tapi jika perlu membacanya di dalam hati, tetapi dan juga harus sesuai dengan tanda bacanya. Begitupun juga dengan puisi, pasti tentunya harus dengan sesuai tanda bacanya. Ya, mungkin cukup yang saya berikan materi atau rangkuman dari membaca yang benar pada puisi maupun teks. Baik, selanjutnya ada tulisan tegak bersambung. Sebelum itu, teman-teman ada yang tahu apa itu tulisan tegak bersambung? Ya, tulisan tegak bersambung adalah tulisan yang ditulis secara langsung, digabungkan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya secara mengalir atau terus-menerus, tujuannya untuk mempercepat tulisan tersebut. Nah, manfaat dari tulisan tegak bersambung itu untuk meningkatkan kemampuan motorik pada anak, selanjutnya meningkatkan konsentrasi, selanjutnya meningkatkan kemampuan membaca, selanjutnya itu meningkatkan kreativitas pada anak, dan yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Mungkin cukup sekian penjelasan atau rangkuman yang dapat saya sampaikan mengenai tulisan tegak bersambung. Baik, selanjutnya ada ringkasan. Sebelum itu teman-teman ada yang tahu apa itu ringkasan? Ya, ringkasan bisa juga disebut dengan rangkuman. Ringkasan artinya menyusun atau merangkum beberapa poin dari gagasan pokok atau intisari yang kita buat secara pendek atau secara singkat. Nah, tujuan atau manfaat dari ringkasan ini, teman-teman dapat mengetahui atau memahami dari isi bacaan pada buku tersebut untuk menambah wawasan atau untuk kita dapat mengeksplor lebih lanjut mengenai buku tersebut dan dapat menambah wawasan terhadap diri kita melalui ringkasan atau rangkuman yang kita sudah rangkum tersebut. Mungkin cukup sekian rangkuman yang saya berikan mengenai tentang ringkasan. Baik, selanjutnya parafrase. Sebelum itu teman-teman ada yang tahu apa itu parafrase? Ya, parafrase merupakan pengungkapan kembali suatu kata, bahasa atau kalimat yang menggunakan diksi yang sangat sederhana. Nah, langkah untuk membuat parafrase yang pertama memulai dengan kalimat pertama. Yang kedua yaitu pemilihan sinonim, dan yang terakhir ada mengubah struktur kalimat. Nah, ada nih contoh dari kalimat yang belum
parafrase. Yang pertama yaitu ada Budi berusaha keras untuk menjadi sukses. Dan ketika diparafrase yaitu Budi berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Mungkin cukup saya rangkum materi mengenai parafrase tersebut. Baik, selanjutnya ada surat pribadi dan surat resmi. Sebelum itu teman-teman ada yang tahu apa itu surat resmi? Ya, surat resmi yaitu surat yang biasa diberikan oleh dinas. Nah, surat dinas ini merupakan surat dari instansi ke perseorangan atau instansi lainnya. Nah, contoh dari surat resmi nanti aku cantumin di sini ya. Nah, untuk surat pribadi yaitu untuk surat resmi juga itu biasa menggunakan dengan bahasa yang resmi atau mengikuti syarat-syarat ketentuan. Mungkin syarat-syarat ketentuannya itu pada lampiran di atas itu ada kop surat, nama, pengirim, nomor lampiran, lalu tanggal, isinya, serta tanda tangan dari pengirimnya atau dari instansi tersebut. Nah, kalau surat pribadi itu biasa menggunakan bahasa yang sehari-hari kita gunakan karena sifatnya ini pribadi, jadi bahasa yang digunakan lebih rileks atau lebih menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan karena sifatnya ini pribadi bukan resmi. Nah, contohnya juga nanti aku cantumin di sini ya. Mungkin cukup sekian dari saya tentang rangkuman apa itu surat resmi dan apa itu surat pribadi. Baik, yang selanjutnya ada formulir dan kwitansi. Formulir itu apa sih teman-teman? Formulir adalah alat atau bahan yang digunakan untuk mengorganisasi atau mengumpulkan informasi. Nah, formulir ini biasa digunakan untuk sekolah atau instansi lainnya atau perlombaan itu biasa menggunakan formulir untuk pendaftaran seseorang. Jika zaman sekarang, karena zaman sudah modern, itu platform yang digunakan itu biasanya platform digital karena memudahkan untuk mengakses formulirnya, dan juga untuk para penyebar formulir tersebut itu tidak akan kerja 2 atau 3 kali karena langsung data tersebut telah langsung di-save oleh servernya. Nah, yang selanjutnya ada kwitansi. Kwitansi itu merupakan alat yang digunakan untuk mengelola atau pencatatan keuangan ketika perusahaan itu mengeluarkan atau ketika mengeluarkan dana atau perorangan yang telah menggunakan kwitansi tersebut. Mungkin cukup sekian rangkuman yang dapat saya berikan mengenai kwitansi dan formulir. Baik, yang selanjutnya ada naskah pidato. Sebelum itu teman-teman ada yang tahu apa itu pidato? Ya, pidato adalah suatu naskah atau gagasan pokok yang disampaikan oleh seseorang kepada para pendengar. Nah, manfaat dari berpidato ini tentunya untuk menambah wawasan serta kepercayaan diri dari seorang tersebut dan dapat menyampaikan informasi-informasi yang faktual tentunya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya rangkuman tentang naskah pidato. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang berkenan di hati para pendengar, kurang penyampaiannya, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk like and share video ini. Dadah!